Jatinangor itu penuh sawah, penuh truk, ya hiburannya juga dikit. Selamat datang di Kamar Kos ya, di mana kita biasanya akan membahas lika-liku kehidupan kos dan juga perkuliahan. Nah, hari ini kita ada yang beda nih. Kita datengin langsung dua orang narasumber dari jurusan yang hampir mirip-mirip dan juga dari dua universitas yang berbeda. Nah, di sebelah kanan saya ini dan kiri saya udah ada orang nih. Silakan buat perkenalan. Halo semuanya, nama aku Alwi Johan dari Televisi dan Film Unpad 2019. Nama saya Irsyad dari FTV ISI Yogyakarta. Nah, itu kebetulan mereka juga sama saya seangkatan semua ya. Ya, mantap. Ya, seangkatan. Terus kan pasti penonton penasaran nih, dulunya itu boleh cerita dikit gak pas mau masuk ke kampusnya masing-masing? Oke, dari siapa dulu? Ya, monggo terserah. Aku dulu aja kan. Iya. Dulu aku ini ya teman-teman, waktu SMA emang udah suka film ya, tapi nggak suka-suka banget sih, cuma suka aja. Tapi ya sering bikin film sama teman-teman ini suka bikin film. Terus ya udah kelas 3 udah ngebuletin tekad buat masuk televisi dan film itu Unpad ya. Itu pilihan pertama yang SBM ya Han. Nah, terus kalau sebenarnya pengennya itu ke IKJ ya, karena itu the best ya, best film school in Indonesia. Tapi ya gimana gitu, Tuhan berkehendak lain. Terus aku malah tersesat lah di televisi dan film Unpad, dan itu ya nggak aku sesali sih, ya mantap juga lah. Itu dari dulu emang suka film sih, ya udah membulatkan tekad. Kalau buat Mas Irsyadnya? Ya kayak kata Mas John tadi, dulu sering bikin film. Terus sebenarnya tuh pengen di manajemen, tapi nggak keterima. Pilihan kedua yang di ISI Yogyakarta film, keterima di situ. Ya alhamdulillah keterimanya di ISI Yogyakarta. Iya. Terus ada kayak cerita-cerita menarik nggak pas mau masuk gitu, kayak misal, oh iya, dulu SMA-nya tuh kalian jurusan apa ya? Gitu dong. Aku dari IPA. Iya, dan IPA. nggak mudeng apa-apa di IPA. Iya. Sampah masyarakat lah di IPA lah. Paling jelek di IPA saya. Sama. Kimia dapat 2,5. Berarti dapat disimpulkan kalian berdua itu linjur ya? Ya bisa dibilang gitulah. Oh iya, yang beda tadi hari ini adalah kita sudah menanyakan, tim Kamar Kos sudah menanyakan ke beberapa responden bahwa pasti salah satu dari kalian juga penasaran apa aja sih yang dilakukan sama teman-teman kita anak TVF sama anak FTV. Oh iya. Oke, pertanyaan pertama nih. Menurut ini dikhususkan ini katanya khusus buat anak TVF Unpad. Gimana sih An? Menurut kamu ya, beda jurnalistik, Ilkom sama TVF apa sih, dan kenapa milihnya TVF? Oke, mantap. Pertanyaannya bagus banget ya teman-teman. Ya. Jadi di Unpad itu ada, aku kan masuknya Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Nah, di Fakultas Ilmu Komunikasi itu ada beberapa jurusan. Ada ilmu komunikasi, ada jurnalistik, ada humas, ada televisi dan film, ada manajemen produksi media, sama manajemen komunikasi. Nah, yang ditanyakan Mas Rehan tadi bedanya, ya pokoknya semua ini 6 jurusan ini beda, tapi masih ada di satu rumpun, yaitu rumpun ilmu komunikasi gitu. Jadi Anda paham tidak? Jadi yang kita pelajari awal-awal itu pasti berhubungan dengan komunikasi gitu. Terus misal di jurnalistik ya awal-awalnya ya komunikasi. Di televisi dan film pun nggak langsung televisi film langsung nyebur gitu, nggak. Tapi komunikasi dulu karena emang di bawah departemen ilmu komunikasi. Ya gitu sih. Terus mungkin juga banyak penasaran sama isi, apakah mungkin juga sama gitu sama Unpad atau enggak? Ya tentu beda. Soalnya di ISI itu kan masuknya ke Fakultas Media Rekam. Iya. Di Fakultas Media Rekam tuh ada animasi. Singkatannya berarti FMR. FSMR. Fakultas Seni Media Rekam. Nah di situ ada animasi,
ada fotografi sama ada film dan televisi. Nah di film televisi itu bedanya sama yang jajan tadi. Kalau di film televisi isi komunikasi itu ada mata kuliahnya sendiri, satu aja di semester awal diajari. Terus sisanya kita lebih membahas ke TV sama filmnya, jadi pengantar televisi, pengantar film dan lain-lain. Ya. Nah itu ya mau nambahin sedikit, itu bedanya di Unpad sama di ISI. Kalau di Unpad itu ya, komunikasi banget lah, teoritis banget. Kalau di ISI mungkin lebih praktikal gitu ya, praktek gitu ya, lebih ke pendekatannya lebih ke seni gitu. Terus juga yang aku penasaran itu kan di ISI itu lebih terkenalnya ke bagian filmnya ya kayaknya ya. Kenapa tanya saya? Maksudnya ya maksudnya kan kalau mungkin di Unpad yang notabene itu kebanyakan nanti keluarnya itu dia langsung masuk ke TV gitu kan. Wow. Apakah juga mungkin ada kayak beberapa mungkin yang lebih menekankan di film? Ada sih ada. Jadi kita kan ada 2 kelas gitu. Pasti di setiap orang itu ada yang mau cenderung ke TV atau cenderung ke film. Misal aku cenderung ke film gitu. Nah ini pilih-pilih aja itu di semester akhir nanti ada penjurusannya masing-masing. Nanti juga ada magangnya bisa milih di PH film atau di stasiun televisi. Ini nantilah penjurusannya gitu. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ini lebih ke kos-kosan sekarang. Cara mengatur keuangan ala anak kos kan beda-beda juga. Saya di Solo, Anda di Bandung. Bukan Bandung. Oh bukan Bandung. Jatinangor. Dan Bandung. Jangan ke Jatinangor. Aduh. Sama di Jogja. Nah, kalau di Jatinangor dulu gimana? Oh, di Jatinangor kos-kosan sebenarnya kalau menurut aku ya kelihatannya kok sama-sama aja gitu. Tergantung kita mau milih yang gini, yang rendah atau yang tinggi. Bahkan ada apartemen di sini, ada Eastern ada apartemen. Oh, Anda tidak pernah merasakan apartemen makanya. Ada Skyline gitu. Ada tiga apartemen, terus ada juga kos-kosan. Mau milih yang rendah, mau yang ini yang rendah banget juga ada, yang mahal standar juga ada, yang mahal juga ada gitu. Jadi tergantung pilihan kita sih mau milih yang mana. Kalau aku milih yang Terus bedanya itu yang signifikan apanya mas? Beda yang signifikannya dari misal yang rendah terus standar sama tinggi? Ya kualitasnya lah, jelas lah. Kalau misal yang rendah ya kualitasnya ya pas. Anda tahu lah bagaimana kan, air kadang mati, terus dan lain sebagainya. Terus kalau yang standar ya standar lah, biasa gitu. Kalau yang tinggi apartemen gitu, tahu apartemen kan? Iya tahu. Terus kalau yang itu kan tadi di Jatinangor, terus yang di Jogja gimana yang di Jogja? Kalau yang di Jogja itu biasa aja sih sebenarnya. Mau mahal mau murah. Tapi Anda tempatnya di Bantul sih ya, jadi nggak terlalu tahu kehidupan perkotaan ya. Ya bisa dibilang begitu. Tapi kalau di Bantul itu yang murah sama yang mahal tuh sama aja, soalnya tetap asik-asik aja. Di Bantul tuh suasananya tenang, asik, damai, anak-anaknya asik. Khususnya di ISI Yogyakarta itu emang asik soalnya. Wah iya. Cuman ya untuk masalah keuangan, anak FTV itu nanti kan ada praktek-praktek, banyak praktek. Nah praktek itu yang mengeluarkan uang buat bikin-bikin film dan lain-lain. Paling nyisihin uang buat itu. Oh iya. Terus juga kemarin kan saya juga bahasanya itu kemarin saya stalking gitulah sama 2 teman saya ini. Terus yang kemarin saya agak tertarik itu adalah milik Mas Johan ya. Kemarin ada kayak short movie gitu, judulnya itu Sumbing Mountain Hike ya. Oh iya mas. Itu ceritanya gimana? Ya enggak, ceritanya itu kadang pandemi corona membuat kita panik, memborong semua yang ada, takut kehabisan stok katanya. Padahal kami, para petani sayur, tetap bekerja, tetap turun ke sawah, apapun itu resikonya.
Jika kami di rumah saja dan tak bekerja, kami mau makan apa? Kalian juga mau makan apa? Di Temanggung sekarang sedang musim tembakau. Akan tetapi, kami tetap menyelipkan sayuran di antara hijaunya tembakau agar kebutuhan serat kita terpenuhi. Hasil panen buruk dan harga anjlok mencapai Rp6.000 per kilogram adalah pil pahit yang seringkali kami telan. Tapi apa daya, kami tetap bangga karena kami adalah garda terdepan pangan Indonesia. Semua ini untuk memberi makan keluarga kami di rumah. Terlebih lagi, semua ini untuk memberi makan seluruh warga Indonesia. Bener-bener kita lagi karantina di rumah terus males banget mau ngapain, ya syuting lah. Itu video buat kompetisi bodo amat, idealisme nomor akhir lah, yang penting bikin film, yang penting syuting. Terus aku ngajak teman-teman yang lain buat syuting karena emang udah gatel banget ya saat buat syuting itu udah. Itu beda film mas. Ya kan Anda ikut kru Bukannya Sumbing Mountain Hike itu beda lagi. Kasih kerasa kok ya. Ya pokoknya syuting itu ya gitulah, pokoknya gatel banget pengen syuting, ya syuting lah. Itu video kompetisi bodo amat, mau dikata-katain loh ikut kompetisi lemah bodo amat lah, yang penting syuting gitu. Berarti kalau di kayak lingkungan kalian para filmmaker itu, kalau kita ikut bikin film terus buat kompetisi itu sampah gitu atau gimana? Atau kayak mungkin nggak relevan aja sama idealisme para filmmaker? Iya, kadang kalau yang aku lihat itu masih ada yang malu-malu gitu buat ikut kompetisi film. Mungkin mereka mikirnya itu takut malu dilihat atau wah gimana gitu, takut jelek apa gimana. Tapi kalau menurutku ya ikut-ikut aja gitu, bodo amat lah, sikat gitu, yang penting syuting. Kalau menurut Mas Irsad gimana? Ya kalau menurut saya, kalau kayak gitu tuh bukan sampah ya, soalnya itu tuh sebuah karya. Jadi kalau dibilang sampah ya enggak sampah. Tapi walaupun begitu tetap menghasilkan gitu kan Mas maksudnya? Iya, menghasilkan film kan. Yang beda cuman tujuannya aja. Bikin film itu buat apa? Kalau buat kompetisi ya udah biarin yang buat aja kalau mau bikin buat kompetisi. Nggak ada salahnya bikin film. Oke, mantap. Gila. Terus selanjutnya ini tanggapannya nih buat dua-duanya juga sih. Tanggapannya buat anak-anak TV dan film tentang sinetron Indosiar dari segi editing dan cerita, gimana ini Mas? Saya dulu. Iya. Ya. Jadi ya berat. Kalau orang-orang berpikir sinetron Indonesia itu jelek dan lain-lain. Tapi kalau kita buat para filmmaker, bikin film itu sebenarnya nggak mudah. Apalagi buat yang di TV-TV yang dananya itu juga dibutuhkan banyak, kan? Jadi kalau kalian pengen sinetron-sinetron di TV bisa bagus dan lain-lain, kalian jangan muja dulu. Ya. Kalian tuh harus gimana ya? Harus tahu dulu gimana cara buatnya sinetron itu dulu, baru kalian bisa ngomong kalau itu tuh jelek. Bikin dulu baru bicara. Ya. Kerja dulu baru ngomong. Siap. Memang saya sebelum masuk di FTV isi Yogyakarta, kalau ngelihat sinetron di TV juga mikirnya ya begitu. Tapi setelah masuk ilmu saya menambah sedikit. Saya jadi tahu kalau itu tuh nggak mudah. Jadi ya itulah gimana tanggapan dari Unpad
yang lebih ke TV. Unspad-nya gimana? Enggak. Kalau aku lebih dari segi penontonnya sih. Kalau sinetron jelek emak Anda masih nonton, ya yang akan dibuat film-film seperti itu. Kalau film bagus, sinetron bagus, sinematik, nggak ada yang nonton, ya sinematik. ya itu nggak bakal diproduksi. Anda jangan mengeluh-ngeluh. Yang dirame, yang ratingnya tinggi, yang jelek itu. Jadi justru yang aku lihat, ya aku nggak jago-jago amat, tapi yang aku lihat itu emang yang jelek-jelek, yang trash itu emang ratingnya tinggi. Emak-emak Anda yang nonton ya suka yang seperti itu. Jadi diproduksi terus dan terus. Saya menambahkan ya jadi di TV itu kan dananya dari iklan, dan iklan itu kan masuk dari rating televisi itu, dari rating stasiun itu. Kalau banyak yang nonton sinetron seperti itu dan ratingnya tinggi, ya tentu stasiun-stasiun televisi kan mencari uang juga, pasti bikinnya yang seperti itu. Jadi kalian ya bisa menyumbangkan sendirilah. Iya, cuan gitu. Misal produksinya dananya kecil, pemasukannya gede, ya itu sinetron. Makanya di beberapa stasiun televisi itu dari pagi sampai pagi lagi sinetron semua kan. Ya, Anda tahu kan stasiun apa gitu. Iya. Berarti itu tergantung sama seberapa banyak intensitas penonton terhadap program tersebut. Iya, terus aku yakin kalian yang ngeritik-ngeritik jelek juga gak pernah nonton TV kan? Iya. Ya, saya tahu. Ya, mereka nontonnya YouTube. Ya, nonton YouTube-nya kan? ini Kamar Kos ya. Nonton. Anda kalau mau protes nonton TV makanya. Iya. Itu terus sekarang keluar dari topik perindosiaran ya. Kok ya kan emang tadi bahasnya Kan emang ini indosiar loh, Mas. lanjut. Nah, terus boleh dijelasin nih kampusnya masing-masing, kan pasti setelah tadi bahas-bahas yang di luar kampus, orang pasti penasaran, wah mereka kok ternyata bisa berpikir sedalam itu ya. Terus kampusnya itu kira-kira gimana? Dari isi dulu. Ya, isi monggo. Gimana? Dijelaskan lingkungan kampusnya itu gimana? Sama mungkin ya juga lingkungan fakultasnya sendiri, sama lingkungan prodinya juga mungkin. Apa yang perlu dijelaskan? Ya, Anda sebagai yang merasakan. Ya kalau lingkungannya ya enak, banyak sawah di sana. Terus Cuman entah kenapa akhir-akhir ini di Jogja banyak sekali tindak kejahatan ya. oh iya, contohnya ini Mas. Saya kemalingan laptop di sana. Di semester pertama masih awal-awal kemalingan laptop dan lain-lain. Yeah. Itu aja sih sebenarnya, cuma itu aja, nggak ada yang lain. Asik lingkungannya. Terus apa ya? Udah kayaknya itu, dosen-dosennya asik, penuh canda tawa, yang diajarkan enak, mudah masuk, banyak kosongnya. Wow, kenapa sih yang dibahas Bapak? Gimana ya? Kalau saya ngerasanya nggak ada bedanya sih sama SMA, masih enak-enak, Iya. santai dan lain-lain. Terus kalau Mas Johan ini? Kalau aku kan di Jatinangor kan. Yang pertama pasti ekspektasinya itu di Bandung gitu, kota gitu kan. Iya, saya sendiri aja kiranya di Bandung. Kota kembang, tapi ternyata buat teman-teman jangan harap Anda seperti itu ya. Jatinangor itu penuh sawah, penuh truk, ya hiburannya juga dikit. Jadi di Jatinangor itu ada apa namanya? Mall, itu satu doang, namanya Jatos, Jatinangor Town Square. Nah, itu satu-satunya hiburan anak Unpad dan anak IPDN. Ya, IPDN. Oh, Gampang. IPDN di sana ya? Ya dekat.